Wargi Bandung, selamat datang di Bandung International Podcast. Saya Teh Adel akan menemani Wargi Bandung dalam Bandung International Podcast episode ke-54. Seperti biasa, Bandung International Podcast tentunya akan bersama dengan narasumber-narasumber yang keren banget nih di Bandung. Dan kali ini Teh Adel sudah bersama dengan Teh Salimah Husna dari komunitas Rumah Belajar Gertala. Halo Teh Sali. Halo Kak Adel. Halo, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Teh ya. Amin. Amin. Teh Sali, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, alangkah baiknya kita berkenalan dulu supaya nanti ngobrolnya juga enak dan lebih akrab lagi. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Teh? Halo semuanya. Perkenalkan, saya Salimah. Saya selaku founder dari Rumah Belajar Gertala. Saya juga seorang mahasiswi di Politeknik Daya Diki Bandung. Seorang mahasiswi dan juga founder dari komunitas Rumah Gertala ya. Teh, kalau boleh tahu semester berapa kuliahnya, Teh? Baru semester 3. Waduh, semester 3 tapi udah bikin komunitas yang keren banget nih, Wargi Bandung. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol juga tentang komunitas Gertala ini lebih jauh lagi. Baik, Teh, kalau gitu tadi kita udah perkenalan juga sama Teh Sali. Perkenalkan juga saya Adel yang akan ngobrol-ngobrol sama Teh Sali pada siang hari ini. Untuk memulai diskusi kita, nggak diskusi sih Teh, kita ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol santai aja. Pertama-tama, saya mau tanya nih Teh, apa sih komunitas Gertala itu? Rumah Belajar Gertala? Ya, izin memperkenalkan untuk Rumah Belajar Gertala tersebut adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan kewirausahaan. Tapi kami ini lebih fokusnya ke bidang pendidikan. Seperti itu sih, Kak. Bidang pendidikan. Iya. Tadi kan ada bidang pendidikan, sosial, dan juga wirausaha ya. Kira-kira apa sih Teh korelasi antara ketiga itu? Kenapa aku dipilih, oke deh komunitas ini tuh akan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan juga wirausaha. Kira-kira apa korelasinya Teh? Ya, untuk yang pertama kan di bidang pendidikan. Kita fokus di bidang pendidikan karena waktu itu tuh di masa pandemi kita tuh para mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kota Bandung, salah satunya saya dan teman-teman saya, itu merasa gimana ya, takut akan pendidikan yang terjadi selama pandemi. Alhasil kita membuat suatu komunitas yaitu Rumah Belajar Gertala. Nah, di situ juga ada fokusnya kepada bidang sosial untuk membantu orang-orang yang banyak warga-warga yang kekurangan gitu. Lalu juga kita juga membantu dengan kewirausahaan untuk membantu perdanaannya. Seperti itu, Kak. Oh, baik. Tadi kan ada juga komunitas itu bergerak di bidang pendidikan dan dari yang namanya pun juga Rumah Belajar Gertala ya. Kira-kira apa sih maksudnya esensi dari pendidikan itu sendiri? Apakah kegiatannya belajar mengajar atau seperti apa? Atau sharing ilmu saja kah atau gimana Teh? Kalau di bidang pendidikannya kita tuh kebagi jadi dua ya Teh, karena kita juga fokusnya ke anak-anak yang mau belajar tapi tidak ada biaya untuk les, dan juga kepada anak-anak jalanan yang putus sekolah. Jadi untuk yang putus sekolah itu kami fokuskan di baca tulis berhitung dan juga baca ikro. Setelah itu untuk yang di kelas reguler kita menyemangati mereka untuk kembali semangat dalam belajarnya gitu. Jadi kita di sini lebih tepatnya ke belajar sambil bermain. Itu sih Tehnya. Teh Sali tadi kan juga sempat di-mention-nya di awal kenapa bikin komunitas ini tuh karena dari cerita pribadi juga ya, sekarang kan pandemi, belajar susah dan lain sebagainya. Selain itu Teh, apa sih kenapa harus mengajar anak-anak jalanan gitu? Spesifiknya kan lebih ke anak-anak jalanan, juga anak-anak yang ingin belajar tapi kurang mampu. Kenapa ke situ gitu Teh? Ya, waktu itu tuh kita ngelihat resah banget ya, ngelihat di jalanan itu banyak banget anak-anak yang membawa karung, lebih tepatnya ya, membawa karung, tapi mereka tidak sekolah gitu.
setelah ditanya dan lebih tahuin lebih dalam latar belakangnya itu karena mereka terhalang oleh administrasi gitu. Mereka nggak bisa lanjut sekolah dan juga karena nggak ada apa ya namanya itu HP yang gitu kan ya Teh. Soalnya kan kalau online tuh kan harus ada kuota, harus ada handphone, harus ada laptop gitu. Dan mereka tuh nggak ada, alhasil mereka tuh lebih memilih untuk mencari uang daripada untuk sekolah. Jadi kita fokuskan untuk ke mereka, setidaknya mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga ke depannya ketika mereka mau belajar bertemu dengan orang-orang, lebih mudah. Gitu sih. Baik. Jadi Teh, kalau tadi kan segmennya anak jalanan itu tuh biasanya Teh yang diberikan arahan ataupun materi belajarnya tuh dari usia berapa sampai berapa Teh? Kalau di kita tuh random, jadi ada yang dari tingkat TK sampai tingkat SD. Ada juga yang SMP, tapi karena berhubung mereka adalah orang-orang yang putus sekolah, jadi materinya tuh bisa disatuin gitu. Karena mereka dari awal kan nggak dapat ya untuk pembelajaran membaca, menulis. Jadi kita bisa satukan gitu. Kalau dari segi umur, mereka sekitaran umur anak SD sampai SMP. SD sampai SMP. Teh, tadi kan usia SD sampai SMP terus juga materinya bisa digabungin. Kira-kira kegiatan apa aja sih Teh atau materi pembelajaran apa aja yang diberikan kepada mereka selain membaca, menulis dan berhitung? Kita sih lebih ke membaca, menulis dan berhitung. Tapi kadang kita juga suka memberi arahan tentang ilmu agama misalnya. Dan juga kita memberi ilmu-ilmu sosial. Karena kan sekarang lagi maraknya ya sex education yang gitu-gitu ya. Jadi kita kadang suka menyelipi gitu. Tapi dengan cara ya bermain sambil belajar gitu. Iya. Untuk pengajarnya sendiri Teh, apakah pengurus dari Rumah Belajar Garsala atau gimana Teh? Untuk pengajarnya kita tuh biasanya open volunteer dan open volunteer untuk pengajar gitu. Biasanya volunteer itu masa jabatannya tuh 6 bulan gitu. Dan ada dari kami juga yang menjadi pengajar. Untuk yang proses belajar mengajarnya ini Teh, apakah dilakukan setiap hari kah? Atau ada jadwal-jadwal tertentu? Misalkan anak SD hari ini, anak SMP hari ini, apa gimana Teh? Untuk jadwal sendiri kita tuh seminggu 2 kali, ada di hari Sabtu dan Minggu. Di hari Sabtu itu kita bagi dua pertemuan. Untuk yang pertama itu dari jam 9 sampai jam 12 itu untuk yang calistung. Dan untuk yang jam 1 sampai jam 3 itu untuk anak-anak reguler, anak-anak yang sekolah tapi mau semangat belajarnya tinggi seperti itu. Menarik nih, ada semangat belajar tinggi. Terus tadi di awal juga sebelum bikin komunitas ini tuh sempat nanya-nanya juga sama anak-anak jalanannya sendiri ya Teh. Dari itu pengen ini sih minta pandangan Teh Sali sebagai founder dari komunitas ini, emang gimana sih yang dilihat Teh minat belajar terutama dari anak-anak jalanan itu Teh? Kalau misalnya minat belajar ya, kalau dari yang pengalaman-pengalaman gitu ya sebelumnya, karena anak-anak tuh kan gak bisa ya kalau misalnya belajar dengan paksaan gitu. Nah, jadi kita tuh bikin di Rumah Belajar Gartala ini tuh lebih ke enjoy gitu. Dan setelah kita pelajari, ternyata anak-anak itu semangatnya menurun saat pandemi karena tidak bersosial, tidak juga bertemu dengan orang-orang gitu. Jadi karena berhadapannya hanya dengan layar. Nah, setelah adanya rumah belajar itu anak-anak semangat belajarnya tuh jadi lumayan ada gitu dan bisa dibilang cukup tinggi gitu karena mereka bisa lebih awal datangnya daripada pengajarnya gitu. Jadi kenapa nih kita bikin rumah belajar itu karena
untuk membuat semangat belajar anak-anak tuh lebih banyak gitu. Dengan walaupun kondisi online gitu, maupun kondisinya PJJ gitu. Jadi jangan sampai putus sosialnya. Jadi menurut kami sih, pandangan kami menurut untuk anak-anak jalanan itu kenapa mereka kurangnya semangat gitu sebelum adanya rumah belajar Gartala itu karena mereka tuh nggak ada yang mendukung gitu dari segi biaya, terus nggak ada juga yang mendukung dari segi orang tua karena kondisi ekonomi mungkin atau kondisi keluarganya gitu, dan kondisi di sekolah juga karena online gitu, PJJ, jadi seperti itu. Ya. Oh iya Teh, untuk lokasi rumah belajar Garsala sendiri tuh apakah ada tempatnya kah khusus atau komunitasnya nih yang keliling mencari anak-anak jalanan atau gimana Teh? Kalau kami ada base camp-nya. Ada tempatnya di Gang Sari Manis 2, nomor 122 di Kota Bandung, Sarijadi. Dan tapi kita juga suka ada kegiatan untuk mencari anak-anak jalanan, sehingga biar nggak cuma daerah Sarijadi doang yang dapat pembelajaran dan pendidikan. Oke. Tadi kan Teh ada open volunteer ya sebagai pengajar gitu. Apakah ada kolaborasi Teh dengan komunitas lain ataupun pihak lain selama berjalannya komunitas rumah belajar Gartala ini? Kita ada kerjasama waktu bulan Ramadan, ada kerjasama di bidang sosial bersama Kui Berbagi untuk berbagi nasi box dan takjil saat bulan Ramadan. Terus waktu Sumpah Pemuda juga kita kerjasama dengan Pemuda Tangkap Berbagi dan Hayu atau Berbagi dan Kui Berbagi juga di bidang sosial dan pendidikan untuk ke daerah Ciparai di Kabupaten Bandung. Jadi selain aktif mengajar, aktif juga di kegiatan sosial ya Teh ya? Iya. Dan untuk kegiatan rutinnya mungkin kami di bidang pendidikan. Pendidikan ya, lebih ke bidang pendidikan. Baik, tadi kan juga ada volunteer nih, masa jabatannya selama 6 bulan ya Teh. Kalau misalkan Teh yang nonton podcast ini, mereka daripada di rumah nih gabut gitu, terus atau enggak mereka gimana ya pengen ngajar-ngajar anak kecil kan lucu-lucu tuh. Gimana sih Teh cara gabung sama komunitas rumah belajar Gartala ini Teh? Oh, bisa gampang banget, pantengin aja di Instagram kami di Rumah Belajar Gartala, di Rubel Gartala. Syaratnya itu asal ada kemauan dan juga bisa datang offline gitu. Karena kami fokusnya di offline gitu. Untuk volunteer sendiri ada ini nggak sih Teh? Ada rentang usianya? Maksimal segini nih, minimal segini. Sebenarnya nggak ada sih, selagi mereka bisa untuk mengajar gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya lebih diutamakan itu yang sudah lulus SMA, sudah lulus SMA, jaraknya seperti itu. Dan masih kuliah juga masih bisa lulus kuliah. Jadi pantengin aja ya Instagramnya Rumah Belajar Gartala. Ya, siap. Teh, ini sekaligus menutup pertanyaan terakhir nih Teh. Harapan Teh Sali Teh untuk Bandung dengan adanya Rumah Belajar Gartala. Itu seperti apa sih? Harapan saya sih untuk adanya Rumah Belajar Gartala untuk Bandung itu agar pendidikannya itu lebih merata gitu. Karena ternyata setelah saya membuat komunitas ini, ternyata saya sadar kalau misalnya pendidikan di Kota Bandung itu belum merata gitu, padahal sudah terbilang kota gitu. Jadi mungkin bisa lebih adanya Gartala ini, dan untuk Kota Bandung ini semoga
pendidikan itu menjadi lebih nomor satu dan bisa memberantas kemiskinan. Amin, amin. Kalau harapan Teh Sali nih untuk rumah belajar Gartala ke depannya seperti apa sih rencana-rencananya? Ke depannya akan seperti apa? Harapannya bisa menjadi lebih kuat sehingga bisa membuka cabang di mana-mana. Jadi memperkuat pusat, melebarkan cabang. Ya, mantap, mantap, mantap. Amin, amin, amin. Semoga niat baiknya bisa juga terlaksanakan dengan baik ya Teh ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Teh Sali atas waktunya udah menyempatkan hadir di Bandung International Podcast episode ke-54 ini. Semoga bermanfaat. Yuk, ini pasti bermanfaat sekali buat warga Bandung sekalian. Apalagi pendirinya adalah mahasiswa aktif ya. Jadi nggak ada alasan buat mahasiswa di luar sana kayak nggak mau capek udah kuliah nggak bisa kegiatan lain, enggak ya Teh ya. Tetap semangat ya Teh. Iya, tetap semangat. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda, bener banget nih. Sekali lagi makasih buat Teh Sali. Oh ya, bagi wargi Bandung yang memiliki komunitas ataupun prestasi, bisa langsung hubungi kami di Instagram @bandung.go.id yang nantinya akan kami undang di Bandung International Podcast episode selanjutnya. Saya Teh Adel pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan.